Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 tentang presentasi analisis copywriting yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Husain dari kelas R3F akan menjelaskan presentasi analisis copywriting. Yang pertama, profil UMKM, yang kedua, riset pemasaran, dan yang terakhir, kebutuhan dan preferensi. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Revaldi Maroda Manik. Di sini saya akan menjelaskan proses peningkatan produk dan analisis desain. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairatunisa. Di sini saya akan menjelaskan copywriting dan analisis hasil data perhitungan iklan di Instagram. Oke, selanjutnya akan kita jelaskan di presentasi berikut. Di sini saya Muhammad Farisen akan menjelaskan presentasi mengenai analisis copywriting, yang dimana copywriting kali ini kita akan menjelaskan brand yang kita ambil atau usaha UMKM yang kita ambil adalah desain katalog yang berbasis nama yang kita buat, yakni @real.catalog, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha UMKM tersebut gitu. Oke, untuk nama usahanya Real Catalog dan jenis usahanya ini merupakan desain custom ya, suatu produk. Produknya di sini ada apa aja? Ada mug, ada tumbler, dan juga ada tote bag. Nah, di sini Real Catalog ini singkatnya adalah usaha yang kreatif untuk menciptakan desain-desain yang menarik, yang unik, dan lagi pula fungsionalnya ini pasti berkualitas tinggi. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih kami ini memilih produk desain katalog? Karena kami ini mempunyai referensi UMKM, terutama dari teman kami sendiri, yaitu UMKM desain percetakan, printing. Nah, di sini kami memilih UMKM ini karena merupakan usaha milik teman kami yang bernama Hanif Mufadol. Ya, bertempatan di alamat RT 02 RW 07 Jalan Angkaraya, Tapos, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Nah, asal usul UMKM ini seperti apa sih? Awal mulanya yang seperti saya tanya kepada teman saya, UMKM ini awalnya dibuat untuk memanfaatkan lingkungan sekitar, seperti itu. Lingkungannya apa saja? Kayak sekolah, mungkin usaha UMKM yang baru ini mencetak banner atau yang lainnya, dan lainnya. Dan setelah itu, mengapa awal mulanya untuk bermanfaat dan ingin memajukan hawa lingkungan masyarakat yang lainnya? Mulai dari sejak saat itu difokuskan lagi untuk membangun dan lebih besar jangka luasnya, entah melalui media sosial dan lainnya, dan itu tujuannya adalah bermanfaat bagi semua pelanggan di UMKM desain printing percetakan tersebut. Makanya kami terinspirasi. Setelah itu yang kami cari yakni riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini kita memiliki target audience ya, yang dimana sesuai referensi kami target di audiensnya ini sekitar umur 15 sampai 45 tahun, baik pria, wanita, tua, muda, karena masih tertarik dengan desain atau katalog tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita menyimbangi tren? Trennya di sini kita kan mempunyai produk-produk yang mungkin digunakan di era globalisasi ini gitu, seperti mug, tumbler, tote bag, dan lainnya. Mungkin itu bisa menjadi tren unggulan, dan desain-desain yang kami buat itu mungkin cukup menarik bagi tren saat ini. Dan untuk pesaing di sini UMKM-nya mungkin semakin ketat ya, karena banyak desain katalog yang lainnya, dan juga banyak, terutama ya di daerah kami, di daerah teman saya, itu banyak pesaing percetakan atau desain katalog. Dan mungkin usaha yang paling efektif adalah dari pesaing ini kita mempunyai keunggulan berkualitas tinggi dan hemat dan murah, seperti itu, sesuai finansial. Di sini yang terakhir yang akan saya bahas yakni kebutuhan dan preferensi. Tentunya di sini ada sub-subnya ya. Dan yang akan saya jelaskan yang pertama, desain yang unik ya. Tentunya kami meriset dong desain yang unik, yang kreatif dan inovatif lah tentunya, bagi customer dan lainnya gitu ya. Karena kebutuhan dan preferensi ini sangat penting bagi kami setelah meriset analisis copywriting tersebut. Dan yang kedua adalah kualitas yang tinggi. Bahan yang berkualitas itu pastinya tahan lama, bagus, karena kami telah bekerja sama dengan produk-produk
yang kami desain gitu. Pastinya kualitasnya juga bagus gitu. Dan yang ketiga yakni harga kompetitif ya. Karena kualitasnya bagus, tidak mungkin harganya relatif lebih mahal atau relatif lebih murah, standar, tapi itu ekonomis karena kualitasnya juga lebih bagus, seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat ini ada layanan cepat. Layanan cepat ini seperti pengiriman atau mengechat ke pihak kami untuk jasa desain. Karena ketika customer itu mengechat kami ataupun meminta jasa ke kami, itu akan kami olah dengan secepat mungkin karena kami berbasis layanan cepat dari adminnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni kustomisasi. Opsi kustomisasi desain dan warna itu sudah kami buat, dan ketika mau custom lagi atau merevisi custom yang ide desain lebih bagus, itu akan kami sediakan dan pastinya itu bagus untuk kebutuhan dan preferensi seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses peningkatan produk atau produk improvement proses. Jadi yang pertama itu ada kepuasan pelanggan. Nah, dalam kepuasan pelanggan ini, desain custom memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu ada nilai merek. Dalam nilai merek ini, desain custom yang unik membedakan merek dari pesaing lain sehingga meningkatkan nilai merek kita. Lalu yang ketiga ada kreativitas. Dalam kreativitas ini, desain custom memungkinkan ekspresi kreativitas dan inovasi pelanggan. Lalu yang terakhir ada kualitas. Dalam kualitas ini, desain custom memastikan kualitas produk yang lebih baik karena disesuaikan dengan kebutuhan para pelanggan. Lalu di sini saya akan menjelaskan analisis desain. Jadi yang pertama ini kita bikin poster yang berlatar belakang berwarna merah. Kenapa kita ambil warna merah? Karena warna merah ini warna yang cerah dan bisa menarik para pelanggan, perhatian para pelanggan. Lalu kita buat tulisannya berwarna kuning dan emas. Kenapa kita ambil warna emas dan kuning ini? Karena warna ini tuh menarik dan lebih masuk aja ke warna merah sehingga kesannya itu mewah dan eye-catching itu. Kesannya ini mewah itu tuh bukan harganya, sedangkan barangnya yang mewah dengan harga yang terjangkau. Di sini kita juga tempelkan produk-produk kita seperti gelas, lalu ada tumbler dan juga tote bag. Lalu di sini kita ada logo. Logo kita itu berlatar belakang warna kuning dan ada 3 tas berwarna serta ada nama toko kita, Real Katalog. Kenapa kita ambil latar belakang ini warna kuning? Karena ini tuh melambangkan ceria dan kreativitas. Lalu 3 tas berwarna ini tuh ada warna hijau, merah, dan pink. Ini tuh untuk melambangkan kepercayaan, semangat, dan juga gaya hidup yang modern. Lalu kenapa kita ambil nama Real Katalog? Jadi gini, kita udah runding kenapa kita pilih, karena mencerminkan keaslian dan transparansi, serta memudahkan konsumen menemukan produk yang terpercaya. Menjelaskan tentang perencanaan produk. Di sini ada tujuan kampanye, ada pesan utama, konsep kreatif, dan rencana strategis. Jadi yang pertama itu tujuan kampanye. Tujuannya itu meningkatkan penjualan untuk mendorong masyarakat menggunakan jasa dan membangun citra positif sebagai pilihan yang profesional, kreatif, dan terpercaya. Lalu yang kedua itu ada pesan utama. Pesannya itu apa sih? Produk custom dan cetak berkualitas tinggi dengan harga diskon spesial selama akhir tahun untuk mengekspresikan diri sendiri. Lalu yang ketiga ada konsep kreatif. Di sini tuh konsep kreatifnya tuh kombinasi warna pada poster yang memberikan kesan mewah dan menunjukkan kesan promosi besar-besaran. Lalu logonya kita buat sederhana aja agar bisa diingat dan mudah diingat aja. Lalu ada rencana strategis. Jadi rencananya tuh untuk kampanye ini kami itu mempromosikan di media sosial, khususnya di Instagram.
dengan mengadakan promo besar agar konsumen tertarik pada pelayanan produk dan jasa kita. Selanjutnya itu ada analisis copywriting. Yang pertama itu ada headline. Nah, headline-nya itu promo akhir tahun Big Sale plus custom design. Itu menyampaikan inti promosi dan menarik perhatian dengan kata promo akhir tahun dan kata custom design ini menunjukkan bahwa customer bisa mendesain sesuai yang mereka inginkan. Yang kedua itu ada tagline. Nah, tagline-nya itu bikin produk yang benar kamu banget. Ini tuh memberikan kesempatan kepada customer untuk mendesain produk yang sesuai keinginan mereka. Kedua ada body copy. Nah, isinya itu ingin produk yang sesuai dengan gaya dan kepribadianmu. Saatnya belanja hemat sekaligus mengekspresikan kreativitasmu. Nah, di sini juga ada pilihan produk dan harga promo dan alasan kenapa kita harus custom di sini. Body copy ini menjelaskan manfaat dari produk dengan jelas, menyampaikan informasi tentang produk dan harga agar pembaca atau pelihat itu bisa memahami dengan mudah. Dan kalimat kenapa kita harus desain di sini itu agar pembaca itu bisa tertarik dan ingin segera custom. Yang keempat itu ada CTA. Nah, CTA-nya itu jangan lewatkan promo spesial ini, stok dan waktu terbatas. Yuk pesan sekarang dan konsultasikan desainmu dengan kami, hubungi kami di WhatsApp atau Instagram. Ini tuh mendorong pembaca untuk melakukan tindakan seperti pembelian atau segera konsultasi dan nanya-nanya ke kami terkait desainnya atau harganya. Nah, dalam pembuatan copywriting ini kami menggunakan teknik AIDA. Teknik AIDA itu untuk menarik perhatian, membangun minat, dan mengarahkan pembaca untuk melakukan pembelian. Selanjutnya itu hasil data iklan di Instagram. Untuk kampanye ini kita menggunakan media sosial Instagram yang kita posting pada tanggal 12 Desember 2024. Untuk kunjungan profil Instagram itu mendapatkan tayangan 249, interaksi 71. Untuk postingan posternya mendapatkan like 18, komentar 3, share 0, dan simpan 1. Sinopsisnya, tayangannya itu 65, interaksinya itu 22, dan aktivitas profilnya itu 6. Jika dihitung dengan CTR. Nah, CTR itu rumusnya jumlah klik dibagi jumlah tayangan dikali 100%. Jumlah kliknya 22 dibagi jumlah tayangan 65 dikali 100% menunjukkan hasil 33,84%. Selanjutnya itu analisis efektif. Kampanye Real Katalog menunjukkan bahwa kampanye ini berhasil meningkatkan kepuasan yang efektif dan positif dengan teknik AIDA dan storytelling. Meskipun pada kunjungan profil cukup tinggi, yaitu 249, namun pada postingan cukup rendah, yaitu 33,84% atau kalau dibulatkan 34%. Ini menunjukkan bahwa kampanye ini menarik perhatian, namun kurang efektif dalam mendorong interaksi yang lebih mendalam. Contohnya itu seperti berkomentar. Analisis ini juga menunjukkan bahwa Real Katalog berhasil untuk meningkatkan nilai merek dan diferensiasi produk. Sekian presentasi analisis copywriting dari kami yang kami telah jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.